Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Taurus, kamu sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga 31 bulan Oktober 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharap kebijaksanaanmu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, Taurus, ini dia set. Oke, di sana berikut ada Two of Cups reverse, kemudian ada energi dari Five of Swords reverse, kemudian ada energi dari King of Pentacles di sana, dan berikutnya ada energi dari tunggu ya, Mari tarik dulu ini ke sini. Oke. Yap. Nah, berikutnya ada energi dari Nah, berikut ada energi dari, kemudian ada energi dari, dan kemudian ada energi dari. Oke ya. Nah, jadi kalau model hubungan kalian di saat ini, Mari lihat-lihat semacam hubungan ini tuh jadinya tidak pasti ya. Tidak pasti untuk lanjutnya gitu ya. Namun lebih cenderung mengarah kepada kerusakan relationship atau kehancuran relationship. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa-bisa di saat ini komunikasi kalian sudah putus gitu ya. Komunikasi interaksinya kalian bisa sudah tidak ada lagi, atau kalaupun di sana masih ada namun model interaksinya sangat dingin gitu loh ya. Jadi kehangatan dalam relationship ini boleh-boleh sudah ambiar gitu ya, sudah lagi rusak di sini gitu ya. Jadi bisa sikapnya kalian berdua semacam dua orang yang tidak saling kenal. Nah, itu ya. Jelas-jelas nunjukin, aku sedang tidak peduli sama kamu. Terserah dah, kamu mau nungging, kamu mau kepleset, kepalanya kamu mau kejedot gitu ya. Kamu mau main-main mata dengan laki-laki lain, dengan perempuan lain di luar sana, nggak ngurus. Nah, itulah kesan yang kalian beri, yang kalian tangkep ya, atau yang kalian coba berikan kepada satu sama lain gitu loh ya. Mungkin ya memang sebab karena sudah ada omongan ya, kita pisah, kita cerai gitu ya. Jadi sehingga tertrigger dengan kalimat kita pisah, kita cerai, kita nggak usah jalan lagi, kita nggak usah lanjut lagi. Tertrigger sebab karena kalimat-kalimat itu. Nah, akhirnya inilah terjadi lu gue jadinya di sini gitu ya. Aku ini sudah lakukan yang terbaik bagi kamu, tapi kamunya malah masih bertingkah seolah-olah kamu tidak menginginkan relationship ini. Udahlah, ambiarkan sekalian. Nah, gitu juga ada tuh ya. Jadi kayak sudah merasa putus asa untuk memberikan hal-hal positif ya, sehingga menguatkan ikatan batin, mental, emosional, lahir dan batin antara kamu dengan dia gitu loh ya. Sudah kayak ngerasa udah habis jurus nih gitu loh ya. Jadi akhirnya ya udah ketambahan lagi kan sama omongan kita pisah, kita cerai, atau sikap yang misalnya ada salah satu ngeblokir gitu ya. Ya udah nih, maju nih cara tindakan untuk berpisah jalan jadinya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih tinggal di satu rumah yang sama, boleh-boleh ya kayak orang musuhan aja gitu loh ya. Atau semacam ya hanya pasangan roommate aja lah gitu loh ya. Dua orang yang lagi tinggal bareng gitu ya,
hanya kemudian masih terikat di kontrak pernikahan. Nah gitu, kalau kalian ini tuh statusnya suami istri. Gitu ya. Jadi dari kamunya sendiri bahkan bisa datang rasa benci ya kepada si dia. Bisa datang rasa benci. Gitu. Jadi kayak membenci nih kalian berdua. Jadi yang selama ini tuh usaha upayanya adalah aku bikin dia ketawa, aku bikin dia senang, aku bikin dia bahagia, aku bikin dia tenang, aku bikin dia nyaman. Selama ini begitu modelnya. Tapi di penutup bulan Oktober justru sebaliknya nih, 180 derajat berbeda. Aku bikin dia nggak aman, aku bikin dia nggak tenang, aku bikin dia merasa kekurangan. Gitulah. Ya. Aku bikin dia nggak, pokoknya dia itu tuh jangan dalam kondisi yang baik-baik saja. Bisa situ ya, aku bikin dia merasa kehilangan aku gitu loh. Jadi dalam upayanya kalian seperti itu tuh boleh-boleh ada juga sih sedikit ke arah positifnya. Apa itu positifnya? Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu loh ya. Jadi mungkin selama ini tuh sempat ada beberapa yang lupa ya, kalian itu tuh lupa pada kesejahteraan diri kalian sendiri gitu ya. Nah jadi kondisi kali ini dimanfaatkan untuk peduli kembali ke diri ini sendiri gitu ya. Jadi kamu dan dia dibiarkan untuk mencicipi, ada kok jalan kebahagiaan lain, ada kok jalan mengambil rasa tenang, mengambil sensasi rasa tenang, rasa nyaman, rasa aman, gitu ya. Jadi nanti kalian di sini tuh bisa juga kenal, oh ada orang-orang lain ya yang peduli sama aku. Sangka-sangkanya kamu selama ini tuh hanya dia nih yang mau peduli sama kamu. Tapi nanti di sini tuh kamu bisa oh enggak sih, mamanya sama papanya aku juga sayang kok sama aku, peduli kok ke aku, bisa kok kalau aku deket sama mama papa bisa bikin aku merasa damai, tenang misalnya. Atau sangka-sangkanya aku yang bisa bikin gembira aku hanya dia. Enggak ini loh sohib-sohibnya aku banyak, besti-bestinya aku ini tuh banyak gitu ya. Dan mereka peduli kok gitu untuk membuat aku merasa bahagia gitu ya. Nanti ada di sana. Atau kamu bisa bekerja untuk dirinya kamu sendiri. Oh iya ya, ternyata pikiran tenang itu tuh bisa dilakukan dengan cara menghentikan pikiran-pikiran yang mengerikan, pikiran-pikiran yang sedih. Oh ternyata bisa ya, gitu loh. Mengarahkan pikiran ke arah yang positif aja ya, sehingga hasil dari pikiran positif adalah perasaan yang gembira, tenang, damai. Nah itu bisa ya di sana. Jadi akhirnya belajar kamu untuk mandiri gitu loh. Sadar bahwa ya hidupnya kamu itu mau kayak gimana tuh ada di tangannya kamu keputusannya. Bukan di tangan orang lain. Nah itu ya bisa dapat ilmu, dapat pemahaman baru gitu loh. Di sana. Jadi oke, hubungan dengan dia tergambarkan suram gitu ya. Tapi ternyata dari gambaran suram inilah kalian sedang belajar. Gitu ya. Kalian sedang belajar untuk membuat gambaran yang cerah ceria gitu ya. Nah di sana ada ilmu di baliknya, ada makna di baliknya, ada pelajaran di baliknya gitu ya. Sama aja sih, sama dengan si dia pun nanti seperti itu gitu loh. Jadi bisa hubungan sedang tidak baik-baik saja, namun kalau untuk diri pribadi masing-masing ya ternyata tidak berdampak negatif mulu, tapi mengarah ke yang positif. Gitu loh. Ya. Di sana. Dan memang bisa-bisa orang yang kamu harapkan ini ya Taurus ya. Dia itu tuh kalau 100% untuk kamu, memang dia tuh enggak bisa. Gitu loh. Ini nampaknya orang yang punya tanggung jawab besar ini ya dalam hidupnya dia. Gitu loh. Jadi dia kayak merasa tanggung jawab besar dia itu tuh harus
harus dia pikul gitu ya. Jadi kamu di matanya dia bisa, bukan sebuah tanggung jawab yang besar. Bukan menjadi prioritas tanggung jawabnya dia. Gitu. Walaupun dia ini tuh seorang suaminya kamu atau seorang istrinya kamu. Walaupun udah itu statusnya kamu ya. Tapi untuk sementara waktu ini tuh ya bukan kamu orang yang berhak untuk mendapatkan atensinya dia. Gitu loh. Ya. Jadi untuk di saat ini tuh bisa dia yang kayak entah dia lebih mikirin anaknya dia mikirin keluarganya dia, gitu ya. Ya include di situ tuh mungkin dia mikirin ibu bapaknya dia, saudara-saudaranya dia di sana. Atau dia itu kayak punya tanggung jawab ya, merasa bahwa bisnis dia ini tuh harus besar. Soalnya ada nih karyawan yang banyak berketergantungan secara ekonomi kepada bisnisnya dia. Gitu. Jadi kayak ibaratnya dia itu tuh merasa bahwa kamu bisa kok tanpa dia. Gitu ya. Kamu bisa tanpa dia. Kamu akan baik-baik saja hidupnya kamu tanpa dia. Gitu loh. Masih ada lagi yang lebih penting. Gitu ya. Masih ada lagi yang lebih penting membutuhkan dia. Seperti itu kalau Mari lihat. Ya. Dan juga bisa-bisa ini maaf aja ya. Untuk sementara waktu ini perasaan cintanya dia memang itu tuh lagi tidak mengarah kepada kamu ya. Jiwanya dia itu tuh berisi cinta, tapi bukan cinta ke dirimu. Tapi misalnya cinta kepada orang tuanya dia, cinta kepada ya karirnya dia, bisnisnya dia, seperti itu sih. Keluarganya dia gitu ya. Nah di sana. Tapi apakah ini akan selamanya seperti ini? Ya enggak juga sih, enggak juga. Ini kebetulan aja nih momennya saat sekarang ya demikian. Gitu loh. Jadi kalau kamu yang sudah berstatus ya suami istri, ini tuh hanya kayak badai-badai rumah tangganya ini. Kalau Mari nampak ya, badai-badai rumah tangga. Nanti lambat laun perlahan-lahan ya, nggak tahu lah entah butuh beberapa bulan lagi atau beberapa tahun lagi, ini keadaan akan bisa berubah gitu ya kalau rumah tangga. Jadi nggak usah terlalu cemas, resah, gelisah, nggak usah gitu ya. Kalau untuk perceraian, Mari lihat-lihat kalau saat sekarang belum bercerai loh ya, perceraian itu tuh nampaknya ya tidak ada, walaupun itu sudah menjadi sebuah wacana saat ini. Apakah wacana itu tuh akan ditindaklanjuti? Ya belum tentu, belum tentu. Tapi kalau memang sudah terlanjur kalian berdua ini tuh bilang pisah, cerai, sudah terlanjur memang berpisah dan bercerai ya, bukan hanya ngomong-ngomongan lagi, memang sudah ada ketuk palu pengadilan misalnya gitu ya, sudah ada kesepakatan saling ngomong kita enggak lagi gitu ya, sudah juga dinyatakan dengan tindakan blokir-blokiran gitu ya. Nah itu memang agak-agak repot kalau Mari lihat. Agak-agak repot kalau sudah dalam kondisi seperti itu keadaannya ya. Tapi kalau jika ikatan status masih ada, pintu untuk saling terkoneksi satu sama lain masih terbuka, maka kemungkinan ya setidaknya ada 50-50 lah gitu ya. Chance-nya 50% berpisah, 50% bersama. Tapi ingat nih, yang 50% bersama ya, itu tuh dipegang gitu loh. Bahwa masih ada kesempatan untuk rujuk balik gitu ya, dan kalau Mari kalau bisa ini survive hubungannya, nanti rujuk baliknya ini tuh boleh ya mengarah ke kondisi relationship yang lebih oke lagi daripada saat ini dan yang kemarin-kemarin hari. Naik level dia. Bagaimana itu tuh level kebahagiaan, level rasa tenang, damai, nyaman, level ya itu ya, semua level itu tuh bisa naik dia, naik ke arah yang positif ya, bukan naik ke arah yang negatif. Naik dia. Kalau bisa ini survive ya hubungannya. Nah di sana. Jadi kalau ini dalam rumah tangga, walaupun udah sempat bilang pisah cerai, tapi belum maju ke pengadilan, ya Mari lihat seemosi apapun kamu saat ini menghadapi si pasangannya kamu, tapi jangan diungkit-ungkit lagi perceraian, perpisahan. Gitu ya.
diem aja. Kalau memang perceraian adalah takdirnya, ya biarkan itu terjadi sesuai dengan takdir. Nggak usah dipaksakan takdir itu tuh cepet datangnya, gitu loh. Jadi daripada sibuk memikirkan tentang bercerai, mendingan ya kayak kata Mari tadi, inner work yang kamu lakukan, gitu loh. Bersibuk ria dulu kamu sama dirinya kamu sendiri, gitu ya. Karena kalau kita udah merasa kepenuhan dengan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam membangun sebuah relationship dengan orang lain, itu tuh hasilnya lebih baik, gitu loh. Kalau diri ini masih penuh dengan kesengsaraan, penderitaan, gitu ya, rasa kekurangan, yang ada itu kita jadi tanpa sadar, kita menjadi pengeruk, ya, kita jadi orang yang menuntut, kita jadi orang yang bisa sumber masalah, gitu loh. Di sana ya. Tapi kalau hati ini tuh sudah tenang, damai, jiwa raga ini gitu ya, mental emosional ini, baru di situ tuh hubungan tuh bisa jadi hubungan yang sehat ya. Bisa jadi hubungan yang langgeng di situ keharmonisannya. Gitu ya. Jadi ya sibuk-sibuk ria aja dulu kamu, cicip-cicipilah dulu model-model kebahagiaan, ketenangan, kegembiraan walaupun tidak datang dari dia, tapi hasil dari usahanya kamu sendiri. Nggak usah dulu cari-cari perkara, walaupun kamu emosi nih bawaannya ya, tapi nggak usah cari-cari perkara ya kalau masih ada ikatan, gitu loh. Tapi kalau misalnya ternyata memang sudah sempat kamu renung-renungkan, iya sih pisah aja lah dengan dia, ya nggak apa-apa juga sih, ya nggak apa-apa, tuh ya. Ini hanya yang tadi Mari sampaikan itu tuh hanya saran bagi kamu-kamu yang mungkin masih ada keraguan-raguan ya, sikap apa yang harus kamu ambil. Maka itu tadi Mari sarankan, daripada sikap semakin memperunyam keadaan, mendingan kamu aktifkan dirimu untuk dirimu sendiri. Seneng-senenginlah dirinya kamu ya, tapi dengan cara yang jangan yang meleset ya dari kebenaran gitu loh. Jangan kayak happy-happyin diri lantas kamu kedip-kedip mata sama cowok lain, sama cewek lain, padahal kamu statusnya sudah istri dia, suaminya dia. Seperti itu ya. Tapi kalau kalian masih pacaran, bolehlah, silakanlah. Mumpung masih pacaran, kedip-kedip mata lah kamu sana ya. Terus kali-kali aja kedip-kedip matanya kamu itu tuh disambut baik oleh seseorang yang kualitas dirinya lebih tinggi atau orangnya lebih serasi sama kamu gitu ya. Ya nggak apa-apa, lanjutin aja. Masih pacaran juga gitu ya di sana. Karena kalau kamu ngarep-ngarepin dia pun, dia ya memang masih belum akan hadir ya, sebagaimana sesuai dengan hendaknya kamu. Nah di situ ya, beberapa sih ada ini yang memang pasangannya kamu ini tuh bilang kamu sih yang menggagas ya, kamu yang meng-create kondisi keadaan kalian seperti ini, sehingga dia jadinya harus merevisi ulang gitu ya. Tadinya dia udah cinta kamu, dia sudah sayang sama kamu, tapi kemudian kayaknya kamu itu tuh dia anggap nyari-nyari perkara gitu loh sama dia. Akhirnya dia berpikir gitu, karena ini kan orang dewasa ini, Mari lihat ya, dia ini orang dewasa, maksudnya secara mental emosional dia sudah dewasa, walaupun usianya dia masih kecil, tapi ini tuh dia udah dewasa nih pola pikirnya. Atau memang dia ini tuh orang yang memang sudah tua gitu ya, katakanlah usia juga sudah 40 tahun ke atas gitu ya. Jadi yang kayak dia itu tuh harus menetapkan dirinya dia gitu ya. Tadinya kamu nih, hubungan dengan kamu nih aku prioritasin banget, tapi apa iya ya kamu memang harus diprioritasin dalam hidupnya aku. Jadi habis dia renung-renung, enggak juga sih ya. Orang tuaku jauh lebih penting daripada kamu. Gitu. Iya ya, bisnisnya aku ini tuh loh, karyawannya aku tadi udah 100 orang nih. Gitu. Masih banyak lagi yang butuh aku nih. Nah, di sana ya. Di sana. Jadi akhirnya dia punya prioritas baru. Tidak lagi kamu. Gitu, seolah-olah kayak kamu yang mengarahkan dia harus punya prioritas baru itu, gitu. Atau dia semakin mantap dengan prioritasnya dia selama ini, gitulah, makin mantap.
Karena mana tahu nih ya, memang kamu kayak menggagas untuk menjauh, bahkan berpisah sama dia gara-gara kamu capek hati, kamu sering dicuekin, kamu sering diabaikan. Gitu kan? Jadi bentuk dari responnya kamu, karena kamu dicuekin, kamu diabaikan, itu tuh ditangkap sama dia untuk menegaskan, iya sih memang mestinya aku lebih fokus kepada pekerjaannya aku. Jadi kayak kamu nambahin alasan sama dia untuk semakin membuat kamu tidak diperdulikan sama dia, gitu loh jadinya. Di sana ya. Kalau untuk keinginan bersama dengan dia, sebenarnya itu tuh masih ada ini diam-diamnya dalam dirinya kamu. Walaupun dikatakan di situ tuh kecil banget kadarnya, tapi ada gitu ya. Cuman boleh-boleh saat ini tuh kamu menyangkal ya, mau itu kamu sangkal. Seolah-olah kamu kayak nunjukin, nggak ada pun kamu, aku baik-baik aja kok, gitu ya. Jadi memang hubungan kalian di saat ini tuh lagi tidak dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja, tidak yang harmonis gitu ya. Bahkan tadi sudah berpisah, tapi perpisahan itu tuh tidak memberikan dampak yang sebegitu besar dalam artian yang negatif ya bagi pribadi lepas pribadi. Begitu, oke? Baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aries, berikut ada Gemini, masuk Virgo, ada Pisces, ada Sagittarius, kemudian ada energi dari Scorpio di sini, Libra ada, Cancer hadir, Virgo menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.